kadang-kadang kalau di masyarakat yang awam ini kan sering kadang-kadang guru menyampaikan ini karya Imam Nawawi, karya Syekh Nawawi, pengertian secara awam itu kan sama masih gitu sama, ya. karena sama-sama Nawawinya. Nah, ini makanya ini ada yang bertanya Pak Kiai. Beliau sama-sama ulama besar, ya, artinya ulama yang sangat alim lah diakui oleh dunia. Bahkan Imam Nawawi dan Syekh Nawawi itu saya baca ditulis di dalam kitab Kamus Al-Munjid, Al-Munjid fil Lughah wal A'lam. Ini kamus ini terkenal di seluruh dunia. Nah, dikarang oleh seorang namanya Alois Ma'lub dari agamanya Katolik, orang Libanon. Tapi bisa dikatakan ustadz-ustadz itu, kiai-kiai ya pada punya ya kamus ini, selain kamus-kamus kayak Lisanul Arab, kayak Muhtarus Sihah, Al-Muhit, tapi ini juga punya. Dan di dalam kitab ini saya teliti ada Imam Nawawi ditulis tentang ketokohannya, juga ada Syekh Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa, kita bertemu kembali dalam kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah kita akan melanjutkan pada episode yang ketujuh ini, yaitu tetap kita membahas pada kitab atau buku karangan Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Ini bukunya, insya Allah nanti kita akan bahas dan kita akan teruskan pada episode yang ketujuh ini. Alhamdulillah kita sudah hadir murabi kita Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman MA. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Pak Kiai? wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Kiai, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin, amin. Ya. Pak Kiai, sebelum kita berbincang atau membahas tentang kitab Umat Bertanya, Ulama Menjawab ini Pak Kiai. Ya. Saya sudah beberapa kali membaca CV Pak Kiai ini. Rupanya proses untuk menjadi ulama ini sangat panjang ya. Apalagi sekarang Pak Kiai ini dipercaya sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia yang keempat periode, jadi menjelang 20 tahun ya. Jadi rupanya ini perjuangannya bukan kita hanya kuliah saja sampai dengan doktor, tapi ternyata sebelumnya pun mengkaji ilmu dari tahapan yang paling rendah sampai tingkatan yang hafal Al-Quran ya. Ini tahapannya melalui banyak pondok pesantren, saya lihat di situ ya. Bahkan kalau nggak salah kurang lebih ada 8 pondok pesantren di Kiai. Bisa dijelaskan bagaimana bisa tahapannya panjang gitu ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa abhamana min ulumil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasaha dinuhu adyanal kafarati wa qalihin wa ala alihi wa ashabihi alladzina yatamassakuna syari'atahu shalihin. Amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga Pak Andre yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah. Makasih. Alhamdulillah, syukurillah pada ya perjumpaan kali ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan corona atau COVID-19 Allah Subhanahu wa taala segera menyingkirkannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian ya berkaitan dengan pertanyaan dari Bapak Haji Andre tadi, sebelum membahas yang inti, mungkin ada hubungan dengan keilmuan. Iya. Jadi Pak Andre tadi nanya bahwa bagaimana proses untuk ya menjadi seorang ya alim atau istilahnya di masyarakat seorang ulama gitu ya. Iya. Ya, padahal saya sendiri sedang proses lah untuk jadi ya ulama ini karena merasa masih banyak sekali kekurangan-kekurangan dalam ilmu, khususnya dalam ilmu agama ini. Subhanallah. Namun tadi disebutkan Pak Andre ya, kenapa sampai banyak pesantren, sampai 8 pesantren ya? Pondok pesantren, bahkan mungkin kalau dijumlahkan ya 9 ya pesantren itu. Ini bukan artinya ada ungkapan hubul intikal
min alamatil konyol. Jadi ada pepatah Pak Andre ya yang campuran antara bahasa Arab dengan bahasa ya Indonesia ya. Ya di pesantren itu sangat suka ada kelakar, suka ada guyon gitu. Tapi guyonnya itu ya istilahnya nggak beda jauh lah. Nggak beda jauh dan tidak istilahnya yang vulgar atau hal-hal yang negatif lah. Baik. Ya ini biasanya ada kaitan dengan seorang santri, bagaimana supaya betah di pesantren, supaya dia jadi seorang alim, karena ada pepatah man sabata nabata ya. Barang siapa yang tetap dia akan tumbuh, dia akan jadi. Wahubul intikol min alamatil konyol, ditambahkan dan senang berpindah-pindah min alamatil konyol, di antara tanda akan gagal gitu kan. Akan gagal mondoknya gitu. Iya. Ya, padahal gagal itu dalam bahasa Arabnya rosib ya, rosibun itu minar rosibin, orang yang gagal. Kebalikan gagal minan najihin, orang yang sukses. Nah, mungkin kenapa alasannya saya sampai pesantren sampai 8 ya, bahkan 9 pesantren, istilahnya apakah ini termasuk yang hubul intiqal tadi, senang berpindah-pindahan yang nantinya akan gagal, seperti ibaratnya katanya pohon pisang ketika ditancapkan di tempat yang tetap mantap, insya Allah akan tumbuh. Tapi kalau baru sebulan ditancapkan, dipindahkan lagi ke tempat lain, dipindahkan ke tempat lain, 1 bulan pindahkan lagi, bisa-bisa mati kan? Karena berpindah-pindah terus. Nah, mungkin ada kaitan dengan saya, kok bisa banyak seperti itu pesantrennya? Jadi banyaknya itu bukan karena pindah-pindah, karena memang ada tahapan itu bagi. Ya, jadi makanya perlu mungkin sedikit dijelaskan kepada pemirsa ya, kenapa saya banyak pesantren yang harus ya istilahnya didatangi, kunjungi atau kita mondok lah. Ya alasannya begini, jadi cerita awalnya itu bahwa saya setelah tamat dari SD ya dan MI, sebagai informasi mungkin Pak Andre, saya oleh orang tua itu ya. Saya sendiri lahir di Kerajan, Jatisari, Karawang ya, Jawa Barat, di Depok ini menyebarkan ilmunya. Itu belajar itu sehari semalam itu kan 4 kali. Pagi SD dari jam 7 sampai zuhur, kemudian MI Madrasah Ibtidaiyah dari mulai jam 1 sampai asar. Kemudian kita belajar Al-Qur'an khusus dari maghrib sampai isya. Nah, ada gurunya khusus gitu. Kemudian ba'da subuh ada kajian kitab. Jadi ngaji kitab itu artinya saya diperkenakan oleh orang tua untuk ngaji kitab itu dari mulai kecil, katakanlah ketika masih SD dan MI. Ya, dan masih ingat kitab yang dikaji ba'da subuh itu dengan guru Kiai Haji Abdul Majid itu 3 kitab ya, Ajrumiyah, Safinah, Tijan. Ajrumiyah ilmu nahu, Safinah fikih, Tijan ilmu tauhid. Itu yang dikaji ketika masih SD. Nah, kemudian setelah tamat dari SD tadi, yang hanya 5 tahun, juga MI hanya 5 tahun, ya karena terus terang saja saya ini termasuk orang yang tidak tamat SD dan MI. Karena begitu baru kelas 5 itu, selesai kelas 5 ini oleh kepala sekolah disuruh ujian dengan kelas 6 dan lulus. Nah, dan punya ijazah SD. Nah, sehingga oleh orang tua bagaimana nih? Apakah kan nggak ngulang lagi ke SD kelas 6 kan? Jadi langsung suruh pesantren. Jadi artinya SD aja pagi berarti diselesaikan hanya waktu 5 tahun, yang harusnya 6 tahun. Iya. Karena punya kelebihan tadi, sama guru dimajukan itu lulus ujiannya gitu. Iya. Jadi oleh kepala sekolah itu kayaknya dipandang nggak usah sampai kelas 6 lah. Jadi kelas 5 disuruh ujian dan kelas 6. Ya, dan ketika ujian itu lulus gitu, ya. Sehingga mungkin saya ini termasuk seorang ya dokter ya, bahkan mungkin sedang proses gitu ya untuk guru besarnya yang tidak lulus nggak tamat SD gitu ya. Artinya nggak salah kalau dikatakan saya nggak tamat SD, dan seorang kiai atau istilahnya orang yang berpesantren tapi nggak tamat MI. Karena tapi bisa jadi dokter sekarang. jadi dokter ya dipandang dipanggil kiai padahal nggak tamat MI gitu. Karena MI-nya hanya kelas 5 ya. Langsung waktu itu pesantren, dan kata orang tua bahwa kamu kalau mondok pesantren jangan setengah-setengah.
Jadi harus betul-betul istilah di Sunda itu, karena saya daerah Sunda, harus jadi ajengan. Ya ajengan itu yang di ajeng-ajeng itu yang dielu-elukan sehingga nanti pulang itu menjadi orang yang betul-betul ya berguna lah di masyarakat. Istilahnya ya jadi kiai begitu. Nah ceritanya Pak Andre kenapa banyak pesantren tadi? Jadi sebenarnya di pesantren yang pertama itu, pesantren namanya Al-Mutahhar ya, di daerah Purwakarta itu, kita ya 6 tahun. Jadi artinya mondok itu selama 6 tahun nggak kemana-mana gitu. Dan selama 6 tahun itu kita belajar istilahnya siang malam. Artinya 5 waktu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu di pesantren itu betul-betul nggak ada istilahnya waktu ya luang lah untuk belajar dengan berbagai kitab dan berbagai kiai gitu, artinya nggak 1-2 kiai. Bahkan sampai di pesantren yang pertama itu kita hafal yang nama Ajrumiyah, kita hafal Matan Binawal Asas, ilmu sorobnya, kemudian kita Nazom Imriti hafal, kemudian Nazom Maksud Yakulu hafal, yang masing-masing kurang lebih 250 bait itu. Sampai Alfiyah Ibnu Malik itu yang kurang lebih ya 1000 bait itu di pesantren yang 6 tahun tadi itu kita sudah hafal. Sudah hafal. Nah, ketika sudah hafal kita mondok 6 tahun tadi berarti udah lulus. Karena ya agak nunggu juga nanya sama ya kiai di sana, kata saya, Pak Kiai, apakah saya ini sudah pantas itu dipanggil ajengan. Ya, karena terngiang-ngiang terus orang tua di rumah, kamu harus jadi ajengan, kamu harus jadi ajengan. Nah, ternyata jawaban Pak Kiai yang ada di pesantren tadi kayaknya kamu ini belum pantas jadi ajengan. Kenapa kata saya belum pantas jadi ajengan? Ya, belum pantas jadi kiai. Ya, karena ilmu-ilmu untuk persyaratan jadi ajengan, jadi kiai, jadi ulama itu kayaknya masih kurang. Karena paling tidak kata beliau ini minimal 12 fak ilmu, ya fan ilmu agama harus didalami sedalam-dalamnya. Nah kata saya apa aja yang 12 itu? Ya disebutkan yang saya dengar itu ya ilmu nahwu, sorof, fikih, usul fikih, hadis, marwah hadis, ilmu tafsir, ilmu tauhid, ilmu tasawuf, ditambah ilmu balaghah, ma'ani, badi, bayan, ilmu mantik, ilmu faraid, ilmu arud, ditambah lagi ilmu falak, ditambah lagi dengan ilmu lughah dan tarikh. Jadi banyak sekali ilmu yang harus didalami. Nah sementara di pesantren yang kami 6 tahun tadi, setelah dihitung dari yang 12 macam yang disebutkan tadi, yang mendalam itu hanya sekitar 7 materi, 7 fak ya. Sementara yang lainnya terasa kurang, bahkan ada yang kosong. Jadi materi yang disarankan oleh kiai yang tadi berarti tidak ada di situ. Ya, harus dicari di luar lagi. Di luar. Nah, makanya ketika kita sudah 6 tahun di situ ya, dan mungkin ya bukannya kita husnuzon sama Pak Kiai, bukannya artinya beliau tidak menguasai ilmu-ilmu yang tidak ada itu, yang tidak diajarkan. Ya seperti misalnya ilmu mantik tidak ada, ilmu balaghah tidak ada, ilmu qiraat Imam 7 ya, Imam Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr, Ibnu Amir, Imam Hamzah, Asim, Ali Al-Kisai itu sama sekali nggak diajarkan. Mungkin bukannya beliau kiai-kiai di situ nggak menguasai, cuma mungkin karena melihat ilmu ini tinggi dan kami waktu itu tamat SD masih kecil-kecil sehingga mungkin belum pas. Ilmu yang jelas selama 6 tahun itu sama sekali ilmu tadi itu nggak kita dapatkan. Jadi bisa diartikan juga di pondoknya itu yang bagi mondok itu mungkin programnya memang baru sampai segitu. Mungkin ya baru segitu. Yang jelas selama mondok di situ nggak menemukan ini. Nah untuk melengkapi yang kekurangan tadi ya, dengan izin sama beliau ya Pak Kiai, dan kita mohon doa restunya untuk melengkapi ke tempat yang lain. Akhirnya pindah ke pesantren yang lain. Akhirnya kita ketika ingin ilmu qiraat 7 tadi dengan tajwidnya, ya dengan istilahnya atau syekh nagomatnya, irama-irama apakah ini lagunya ini masuk ke istilahnya Hijaz, Soba, atau Nahwan, atau misalnya Ziharkah, itu kan kita lari ke Bandung, ya artinya mencari ilmu di pesantren Al-Falah, ya di Cicalengka itu di Bandung. Kemudian apalagi yang kurang nih, ilmu mantik adanya di daerah Garut dengan ilmu ya istilahnya ilmu-ilmu dengan yang lainnya lah seperti ilmu tasawuf dan yang lain-lain. Sehingga di Garut sendiri sampai 5 pesantren. Ya karena yang kurang-kurang tadi itu kita lengkapi semua. Bahkan terakhir setelah di Garut 5 pesantren itu ya
ada pesantren Al-Fadilah, ada pesantren namanya Al-Furqan, ada pesantren Tarbiyah Islamiyah, pesantren Al-Huda, ya, Al-Minbar juga. Itu kita datangi untuk mendalami ilmu-ilmu agama tadi yang kurang. Nah, kemudian terakhir tahun 79 itu karena ya, ilmu namanya Jam'ul Jawami, kitab usul fikih yang tinggi, ya, istilahnya ada guru di PTIK itu mengatakan Jam'ul Jawami ini usul fikih yang biasanya diikuti oleh orang-orang yang sudah beruban, ya, artinya orang yang sudah udah tua lah, orang yang betul-betul kelasnya tinggi. Nah, kita masih kekurangan sehingga saya datang ke Cipasung, ya, ini ke Tasikmalaya, ya, untuk berhadapan langsung dengan Al-Maghfurullah ini Bapak Kiai Haji namanya Ilyas Ruhyat, ya, yang punya pesantren Cipasung di Tasikmalaya. Itu mondok yang terakhir, Pak Kiai. Mondok yang terakhir, ya, dan dari beliau ini alhamdulillah punya sanad istilahnya guru-guru ulama-ulama itu yang sampai ternyata silsilahnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari sahabat Nabi, ya, akhirnya Abdullah bin Umar, ya, sampai kepada Rasulullah. Nah, setelah dari Cipasung kita mondok tadi yang mungkin bisa dikatakan mondok yang ya terakhir di sana, tapi nggak puas gitu. Karena belum hafal Quran waktu itu, hanya beberapa juz, ya, kita ingin menghatamkan, dan saya juga ingin jadi sarjana gitu, ya. Waktu itu ya kita belum kuliah. Nah, akhirnya kita ingin jadi ulama sekaligus hafal Quran. Dan yang saya dengar waktu tahun 80-an itu satu-satunya perguruan tinggi yang mewajibkan mahasiswanya hafal Quran 30 juz itu ada di PTIK, ya, di Perguruan Tinggi Al-Quran Jakarta. Itu akhirnya kita kejar cari-cari alamat, ya, kita dari kampung tapi cari alamat bagaimana supaya ketemu. Akhirnya masuk di situ. Akhirnya masuk. Ya, jadi 7 tahun lah di PTIK, dalam Fakultas Syariah. Jadi hukum Islam, ya, tafsir ahkam. Dan setelah di PTIK 7 tahun juga nggak puas karena harus ke IIK untuk 2 tahun gelar magister itu. Ya, magister. Ya, setelah di IIK 2 tahun lagi nggak puas juga, ilmu masih banyak kekurangan. Ya, harus ke UIN melanjutkan untuk doktornya itu di bidang tafsir hadis, dan alhamdulillah 2008 kita ya meraihnya. Dan pandai alhamdulillah juga saya punya artinya silsilah, ya, guru ini selain untuk keilmuan, katakanlah kitab kuning, kitab gundul istilahnya, itu melalui jalur dari Bapak Kiai Haji Ilyas Ruhyat yang ada di Cipasung, ya. Walaupun saya yakin di pesantren yang tadi 7 yang kita sebelum ke Cipasung itu, saya yakin guru-gurunya sanadnya ada, cuma nggak tertulis, ya. Artinya kita nggak bisa meyakinkan bahwa ini karena nggak ada tulisannya. Tapi kalau yang melalui jalur Bapak Kiai ya Cipasung ini ada bagannya, ada tertulis, sehingga nama-nama itu jelas, ya. Sejak dari Rasulullah, sejak dari Rasulullah kepada sahabat, terus kepada ulama-ulama, sampai ke Pak Ki, sampai ke saya itu dari Bapak Ki, sampai ke santri-santri kita, ya, termasuk saya, termasuk Pak Andre, insya Allah itu akan kebagian, keberkahannya, insya Allah. Amin. Nah, sementara kalau jalur mengenai masalah tilawatul Quran, nah itu ada pesantren lagi yang satu namanya pesantren Soleh Makmun. Jadi Bapak Kiai Haji Muhammad Mahdi Soleh Makmun ini punya rumah, beliau asli dari Serang, Banten, juga punya rumah di Jatisari namanya, daerah Karawang, dekat dengan rumah saya, sehingga saya talaki dengan beliau untuk tilawah bacaan Al-Qur'annya. Dan alhamdulillah mendapatkan ijazah bacaan Al-Qur'an dari beliau sehingga sanadnya itu jelas sampai Utsman bin Affan. Ya. Nah, sementara kalau tahfiz Al-Qur'an, hafalan Al-Quran, alhamdulillah di PTIK Jakarta, saya juga punya guru hafiz Al-Quran namanya Dr. Kiai Haji Muhaimin Zain. Itu beliau ternyata ngarang buku juga, dan silsilah, ya, sanadnya itu mulai dari Jombang, itu punya sanad sampai kepada Rasulullah, ya, akhirnya Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi alhamdulillah oleh Allah diberikan karunia bisa lengkap ketiga jalur. Artinya jalur kitab kuning, kitab gundul, ya, melalui dari Mama Kiai Ilyas Ruhyat dari Cipasung itu. Kemudian jalur masalah tilawah
melalui jalur Bapak Kiai Haji Muhammad Mahdi Soleh Makmun dari Serang, Banten. Nah, kemudian untuk jalur masalah tahfiz Quran dari Perguruan Tinggi Al-Quran Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Zain yang dari Jombang, Jawa Timur beliau aslinya, dan dosen tahfiz ya di Perguruan Tinggi Al-Quran Jakarta. Ya, nah, jadi kesimpulannya kenapa pundah-pindah tadi mungkin tidak masuk ke hubul intikal min alamatil konyol ya, bukan artinya kita pindah karena nggak kerasan, bukan kerasan, bukan karena main-main, akan tapi memang pindah itu karena terus terang Pak Andre tidak ada satu pesantren pun ya, saya kira baik di Jawa Barat di mana aja lah, tidak ada yang ke-12 macam ilmu itu, pak ilmu itu semuanya mendalam, itu tidak ada. Pasti ada ciri khasnya. Pesantren ini mendalami di bidang ini, pesantren ini di bidang ini. Makanya tadi itu karena 7 ini kita merasa mendalam, tapi yang lainnya kurang, yaitu akhirnya kita datangi. Ya, setelah dasar-dasarnya kita kuasai, apalagi alhamdulillah di pesantren yang di Pleret tadi itu kita ilmu alatnya sampai alfiyah yang dikatakan ilmu nahwu sorof tingkat tinggi sudah kita kuasai. Dikatakan kan nahwu sorof itu ilmu alat. Ada ungkapan as-sorfu umul ulum wa nahwu abuha. Ilmu sorof itu induknya atau ibunya segala ilmu, wa nahwu abuha, sedangkan ilmu nahwu bapaknya. Jadi kalau katanya kalau kita cinta atau mencintai seseorang putri gitu ya, seorang perempuan, kalau orang tuanya sudah ridho, sudah ikhlas, itu katanya akan mudah gitu kan. Ya, tapi kalau kita menyenangi seseorang, orang tuanya belum ridho, apalagi enggak setuju, agak sulit. Nah, artinya apa? Artinya kalau ilmu nahwu dan sorofnya kita udah kuasai, jadi ilmu-ilmu yang lain itu kan ini merupakan alat ya. Ibarat kita membuka lemari, ingin baju apa yang ada di dalam lemari, karena alatnya, kuncinya sudah kita miliki, tinggal buka aja, insya Allah baju mana, warna yang apa yang kita kehendaki, insya Allah mudah. Amin. Tapi kalau misalnya alatnya nggak ada, kuncinya nggak ada, ya susah. Nah, ini juga setelah kita 6 tahun di pesantren pertama tadi, sudah alatnya kita sudah insya Allah kuasai, dari dasar julumiyah sampai imriti, sampai mutamimah, sampai alfiyah tadi. Bahkan alfiyah juga kita punya syarah namanya Ibnu Hamdun, kemudian punya syarahnya Ibnu Akil, punya syarahnya namanya Bahjatul Mardiyah karya Imam As-Suyuti. Jadi kita alatnya itu kan sudah istilahnya sudah siap. Sehingga untuk menambah ilmu-ilmu yang lainnya itu asal dasar-dasarnya sudah kita ketemu, jadi tinggal mengembangkan. Lebih mudah gitu ya. Lebih mudah. Ya. Bahkan Pak Andre ketika ini tahdusan binimah barangkali ya, ketika saya datang daftar kuliah di PT IKI Jakarta itu, ya ketemu dengan Bapak Doktor, namanya sekarang udah jadi doktor ya, Bapak Doktor Kiai Haji Fatoni, ya Fatoni ahli kiroat di PT IKI. Jadi beliau masih saya dengar waktu itu masih ingat, ya katanya kamu ya datang ke sini hanya ya cari setempal aja. Maksudnya setempal itu hanya pengesahan untuk kesejarahan. Karena untuk keilmuan itu, karena beliau mungkin tahu sudah 10 tahun di pesantren, apa kitab ini kitab itu. Jadi kata beliau, ya kamu datang ke sini hanya mencari sebenarnya mencari stempel aja, karena kan di perguruan tinggi itu nggak ada kitab yang sampai tamat gitu, dari A sampai Z itu. Jadi hanya cuplikan-cuplikan syariah, ya misalnya hadis-hadis hukum aja. Artinya tafsir ahkam, jadi nggak ada keseluruhan dari A sampai Z. Nah, tinggal mengembangkan begitu. Nah, alhamdulillah kita dengan tadi pindah-pindah tempat untuk melengkapi tadi. Tapi terus terang aja Pak Ande, bukan artinya saya 10 tahun menguasai berbagai ilmu tadi, itu baru kulit-kulitnya aja. Karena saya pikir tadinya kalau ngaji katakanlah ilmu fikih misalnya, saya pikir tadinya dengan kitab Safinah, dengan kitab Takrib, dengan Fatmu'in sudah menjadi ahli fikih. Ternyata setelah kita kaji kepada ahlinya ini, rupanya tidak cukup 10 judul kitab fikih yang kita harus kuasai. Ya, jadi memiliki Fathul Ahyar, Fathul Mu'in, kemudian Al-Talibin, kemudian Mughni Muhtaj, kemudian Al-Um dari Imam Syafi'i, kita harus kuasai semua. Kemudian hadis, saya pikir hadis Arba'in Nawawiyah atau Riyadhus Shalihin sudah cukup. Ternyata Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik ternyata harus dikuasai. Tafsir, saya pikir tafsir Jalalain karya As-Suyuti dengan Al-Mahali saya kira sudah cukup. Ternyata selain tafsir Jalalain kita juga harus minimal 10 lah. Ada tafsir An-Nasafi, tafsir Al-Baydawi, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Fizil Al-Quran, tafsir Jami'ul Bayan At-Tabari.
tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, tafsir fi Al-Kasyaf Az-Zamakhsyari, ya. Kemudian ada lagi tafsir yang cukup besar itu tafsir Al-Munir Wahbah Zuhail, itu juga mendukung untuk istilahnya memperdalam ilmu tafsir Al-Qur'an. Ya, sampai tafsir Qurtubi ini alhamdulillah saya miliki sampai 22 jilid kita istilahnya kita miliki dan kita tentunya kaji baru menjadi istilahnya katakanlah ngerti sedikit tentang tafsir. Ya. Padahal dihitung-hitung kitab tafsir ini tidak kurang 30 judul sudah kita miliki. Tapi ilmu yang tadi karena begitu dalamnya Pak Andre, jadi baru kulit-kulitnya aja yang kita miliki. Di dalam kitab Faidul Maqiyah itu ada ungkapan mahawal ilma jami'an ahidun, mahawal ilma jami'an ahadun la walau marasahu alfasana. Tidak mungkin seseorang menguasai ilmu secara keseluruhannya, ya, seorang pun tidak mungkin walau marasahu alfasanah, sekalipun dia berkecimpung mendalaminya alfasanah 1000 tahun. Padahal misalnya Pak Andre ini atau pemirsa diberi umur oleh Allah 1000 tahun, ingin supaya ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala itu dikuasai semua. Itu tidak mungkin akan dikuasai karena begitu luas dan dalamnya. Ya. Nah, saya baru setetes aja dari ilmu, padahal terus terang aja seingat saya begitu lahir ke dunia ini mulai STM ini tadi sudah belajar ilmu agama ini, dan sampai sekarang ya tidak kurang 50 tahun itu sehari-hari itu dengan ilmu. Dan bagi saya Pak Andre, kalau sehari aja tidak baca kitab atau tidak nulis, tidak memberikan jawaban-jawaban masalah, bagi saya musibah. Ya. Jadi setiap hari itu mesti ada yang dipegang, mesti ada yang dibaca, dan ada kalau bisa ada yang ditulis gitu. Baik. Ya, itu mudah-mudahan ini juga menjadi pendorong dan memberi motivasi lah kepada para santri, kepada pemirsa, mudah-mudahan menjadi lebih semangat untuk belajar itu. Insyaallah. Ya, artinya saya yang agak semangat ada begitu, bahkan Pak Andre kalau tahu ya sejarahnya mungkin saya sampai gempor ya. Gempor itu sampai tidak bisa jalan lebih 2 bulan, ya, karena terlalu menghafal Alfiyah tadi itu. Alhamdulillah Alfiyah dihafal sampai 2 bulan 20 hari karena setiap hari harus 10 bait. Itu akhirnya kan sakit. Ini untuk istilah bagaimana supaya ilmu ini bisa kita dikuasai. Nah, mudah-mudahan para santri yang dengar, pemirsa yang dengar, putra-putrinya mudah-mudahan bisa istilahnya termotivasi lah. Karena untuk ilmu kita raih itu tidak bisa dengan ongkang-ongkang kaki, akan tapi dengan istilahnya keseluruhan, artinya kesungguhan yang luar biasa. Baik. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan pemirsa ini sedikit cerita atau pengalaman beliau dari sejak kecil sampai menjadi ulama ini kayak apa ini bisa menjadi motivasi terutama bagi para santri yang sedang belajar sekarang. Ya, mudah-mudahan semua bisa jadi ulama seperti beliau, insya Allah. Mudah-mudahan ya kita doakan. Amin. Baik Pak Gi, kita akan membahas pada kitab Umat Bertanya Ulama Menjawab seri A ini pada halaman 55. Baik pemirsa, kita berlanjut pada kajian kita yaitu Umat Bertanya Ulama Menjawab. Tema pada hari ini kita akan membahas tentang perbedaan Imam Nawawi dan dengan Syekh Nawawi. Jadi sekali lagi kita akan membahas tentang tema perbedaan Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi. Kadang-kadang kalau di masyarakat yang awam ini kan sering kadang-kadang guru menyampaikan ini karya Imam Nawawi, karya Syekh Nawawi, pengertian secara awam itu kan sama. Karena sama-sama Nawawinya. Nah ini makanya ini ada yang bertanya Pak Gi. Baik, pertanyaannya begini Pak Gi. Apalagi misalnya dari Depok ada nama Nawawi juga. Nawawi Meruyung gitu. Baik, silakan. Baik, ada pertanyaan Pak Gi. Yang pertanyaannya begini bunyinya. Mohon penjelasan tentang perbedaan Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi. Sekali lagi, mohon penjelasan tentang perbedaan Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi. Itu pertanyaan singkat. Baik, silakan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Haji Andre yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Pertanyaan ini saya kira bagus untuk dijelaskan, dikemukakan karena memang kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat suka istilahnya pacorok gitu ya, bertukar antara ini Imam Nawawi yang punya kitab Syarah Safinah ini atau Syekh Nawawi. Yang punya kitab Riyadhus Shalihin ini apakah ini Imam Nawawi atau Syekh Nawawi kan? Nah, itu supaya jelas sesuai dengan memang urutan di buku ini adalah pembahasan sekarang mengenai perbedaan Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi.
Maka saya sudah jelaskan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai masalah Imam Nawawi dulu ya. Imam Nawawi ialah bernama Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. Dilahirkan di daerah namanya Desa Nawa, sebuah kampung di kota Damaskus. Ya, Damaskus ini ibu kota negara Syria pada tahun 631 Hijriah. Wafatnya beliau pada tahun 676 Hijriah atau Masehinya 1277 Masehi. Kemudian dikuburkannya beliau di negaranya, ya, di Damaskus sana, tidak meninggalkan seorang anak pun karena beliau tidak pernah berumah tangga. Jadi Imam Nawawi adalah seorang ulama besar, ya, yang lahirnya di Nawa, di Damaskus Syria sana, dan beliau rupanya kena cenderung kepada ilmu sampai rupanya tidak berumah tangga sampai wafatnya. Sementara usianya juga hanya 45 tahun, tidak sampai lanjut begitu. Dan disepakati oleh ulama memang sampai wafatnya itu tidak menikah gitu. Artinya belum menikah. Ya. Dan sebagai informasi juga mungkin ke pemirsa, ya, untuk mengatakan, untuk mengetahui dengan yakin bahwa beliau tidak menikah selama hayatnya, ya, selama hidup beliau. Nah, waktu saya di Madinah, ya ibadah haji ya di tahun yang lalu di Madinah, alhamdulillah Pak Andre di toko kitab ya, karena saya mungkin sudah kemukakan kalau ke tanah suci ini baik haji atau umroh kayaknya tidak abdol, tidak abdol kalau misalnya tidak mampir ke toko kitab dulu. Ya, barangkali ada yang penting dan saya belum punya begitu, dan uangnya realnya masih ada, ya kita belikan. Nah, alhamdulillah ketemu Pak Andre dengan judul kitab yang menurut saya ini sangat penting dan sangat bagus. Judulnya itu Al Ulama Ul Uzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, ya, dikarang oleh Syekh Abdul Fattah Abu Gudah namanya, nama pengarangnya, ulamanya. Al Ulama Ul Uzab Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj. Kalau bahasa Indonesianya, ya, bahasa Depok adalah ulama-ulama yang membujang. Uzab itu yang membujang. Alladzina Atharul Ilma Ala Zawaj, yang telah memilih untuk ilmu daripada nikah. Jadi di sini kumpulan ulama-ulama, saya hitung tidak kurang 35 ulama dikumpulkan dalam satu kitab ini. Dalam satu kitab ini. Jadi oleh pengarang itu namanya Syekh Abdul Fattah Abu Gudah, dihimpun siapa aja nama-nama ulama di dunia Islam ini yang ketika hidupnya itu tidak pernah nikah. Alladzina ikhtarul ilma ala zawaj, yang justru mereka berkecimpung masalah ilmu aja. Ya, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, ngarang kitab. Ya, termasuk yang ada tertulis di sini adalah ya selain Imam Nawawi juga Imam namanya Az-Zamakhsyari yang mengarang kitab namanya Tafsir Al-Kasyaf. Bahkan Imam Tobari yang mengarang kitab Jami'ul Bayan, alhamdulillah saya miliki 12 jilid tebalnya. Dan mengarang juga beliau Tarikhul Umam wal Muluk, sejarah umat-umat dan raja-raja di zaman sampai beliau wafat itu sampai 10 jilid tebalnya, itu sampai wafatnya enggak menikah. Nah, termasuk Imam Nawawi yang kita sedang sebutkan tadi, termasuk yang istilahnya memilih kepada ilmu daripada ya menikah. Nah, kemudian sementara yang kedua, Syekh Nawawi, supaya tahu perbedaannya, ya, sementara Syekh Nawawi ini saya tulis ya di dalam buku saya adalah telah lahir pada abad ke-13 seorang tokoh muslim, yaitu orang yang sangat alim, Syekh Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar. Ya, jadi kalau tadi Imam Nawawi namanya Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, kalau Syekh Nawawi ini nama aslinya adalah Abu Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar. Ibunya bernama Zubaidah binti Muhammad Singaraja, nama ibunya. Tempat lahirnya, lahir atau tempat tinggalnya di Kampung Tanara, daerah Banten ya, sekarang Provinsi Banten, Indonesia.
bermadhab Syafi'i, berakidah Asy'ari, bertarekat Qadiriyah. Beliau dilahirkan pada awal abad 13 Hijriah, tepatnya pada tahun 1230 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1813 Masehi. Ya, dan pada tanggal 25 Syawal tahun, ya, ini tahun 14 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1897 Masehi, beliau berpulang ke rahmatullah. Wafat di kampung Syib Al di Mekah Al-Mukarramah dalam usia 84 tahun. Dimakamkan di pemakaman Ma'la, yakni di pemakaman di Mekah ya, yang sangat terkenal, berdampingan dengan kuburan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, pengarang kitab Tuhfah atau Tuhfatul Muhtaj. Abdul bin Az-Zubair dan Asma binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhum, ya. Maut menjemputnya ketika beliau sedang menulis syarah atau penjelasan kitab Minhajut Thalibin yang isinya menerangkan fikih mazhab Syafi'i karangan Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu kan mengarang kitab Minhajut Thalibin, ya, lengkapnya Minhajut Thalibin wa Umdatul Muftin. Nah, oleh beliau, karena Syekh Nawawi hidupnya belakangan, diberikan komentar. Nah, setelah di tengah-tengah sedang memberikan komentar, rupanya wafat, ya, artinya maut menjemput beliau, sehingga enggak sampai tuntas. Nah, ini perbedaan antara Imam Nawawi dengan Syekh Nawawi. Dari uraian di atas dapat disimpulkan perbedaan kedua tokoh ulama tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Imam Nawawi nama aslinya ialah Yahya bin Syaraf. Terkenal dengan Nawawi karena menisbahkan atau dinisbahkan kepada tempat kelahiran beliau, yaitu kampung Nawa, ya, karena kampungnya kampung Nawa, jadi akhirnya terkenallah dengan Nawawi. Memang di dalam nisbah itu banyak ulama kita, misalnya katakanlah Imam Ghazali itu kan nama aslinya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kenapa dikatakan Ghazali? Ini katanya kampung beliau itu Ghazalah. Akhirnya dinisbahkanlah menjadi Ghazali. Kemudian ada lagi misalnya Imam katakanlah Asyuti. Di Asyut itu di kota di Mesir, akhirnya menjadi Asyuti. Jadi ada ya nisbah disebutnya. Di dalam Alfiyah itu, Bandre saya masih ingat ya, hafal Alfiyah tahun 77, sekarang 2020 masih ingat aja. Dalam bab nasab itu ada bait yang berbunyi ya an kayala kulli zadul nasab wa kullu matalihi kasrul wajab. Jadi ujungnya itu lafaz tadi ketika disebahkan dikasrohkan, kemudian dikasih iya, ya, berarti orang Madinah jadi Al-Madani, berarti orang Madinah. Mekah, orang Mekah, Al-Maki, orang Yaman, Al-Yamani, ya, orang Bogor Al-Buburi, orang Depok jadi Ad-Difuki, ya. Itu kita mendengar mungkin ada Syekh Arsyad Al-Banjari. Itu kan di ujungnya ada kata-kata Al-Banjari karena beliau dari Banjar. Ya, alhamdulillah tahun yang lalu kami dengan Majelis Ulama Kota Depok berziarah ke makam beliau di Kalimantan Selatan, ya. Jadi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nah, ini jadi Nawawi juga demikian. Nah, kemudian kita lanjutkan, sedangkan Syekh Nawawi nama aslinya adalah Muhammad Nawawi bin Umar. Jadi Nawawinya itu bukan dari kata Nawa, memang asli namanya. Ya, nama oleh orang tuanya dikasih nama Muhammad Nawawi gitu. Bapaknya sendiri namanya adalah Umar, ya, Syekh Nawawi bin Umar. Jadi Nawawinya bukan dinisbahkan kepada kampung kelahirannya, akan tapi memang namanya Muhammad Nawawi. Dan setelah Nawawi ada tambahan dan sebelum Nawawi ada tambahan Muhammad, ya. Jadi Muhammad Nawawi itu yang kita baca dari kitab sejarah beliau, ya. Jadi saya agak hafal sejarah beliau Pak Andre karena tesis itu artinya karya ilmiah untuk gelar MA itu judulnya adalah Kisah-Kisah Israiliyat dalam Tafsir Munir karya Syekh Nawawi. Jadi bab 2 ini hampir 15 halaman khusus biografi beliau dari kecil sampai wafatnya, sampai karya-karya ilmiahnya kita sebutkan. Nah, jadi Syekh Nawawi ini lahirnya bukan dari Timur Tengah tapi di Banten lah, Indonesia. Ya, walaupun wafatnya di Mekah. Nah, kemudian kita lanjutkan yang kedua, Imam Nawawi
Ya, bedanya dengan Syekh Nawawi ini yang kedua, Imam Nawawi dilahirkan di Timur Tengah, yakni di Nawa, Damaskus, Syria. Sedangkan Syekh Nawawi lahir di Tanara, Tirtayasa, Banten, Jawa Barat. Nah, yang jelas bukan orang Arab lah, artinya bukan lahir di negara Arab, tapi di Indonesia. Semenjak berusia sekitar 15 tahun, beliau telah bermukim di Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Ya. Kemudian yang ketiga, Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah, wafat di Syria pada tahun 676 Hijriah dalam usia 45 tahun. Sedangkan Syekh Nawawi lahir di Indonesia pada tahun 1230 Hijriah bertepatan dengan 1813 Masehi dan wafat di kota suci Mekah pada tahun 1314 Hijriah yang bertepatan dengan 1897 Masehi dalam usia 84 tahun. Ya, jadi beda. Yang keempat, Imam Nawawi selama hayatnya tidak pernah berumah tangga, ya, sehingga ia tidak mempunyai keturunan. Itu kalau Imam Nawawi. Sedangkan Syekh Nawawi mempunyai 2 istri, ya. Yang pertama, ya di sini saya sebutkan sesuai dengan di buku sejarahnya, bernama Siti Nasimah, dan yang kedua bernama Siti Hamdana. Ya, ia mempunyai 5 orang anak, satu namanya Abdul Mukti, dan satu-satunya anak laki-laki. Namun menurut riwayat masih kecil sudah meninggal, yang namanya Abdul Mukti ini. Yang kedua Ruqayyah, yang ketiga Nafisah, yang keempat Maryam, dan yang kelima Zahra. Itu putra-putri daripada Syekh Nawawi Al-Bantani. Sementara Imam Nawawi beliau tidak punya keturunan karena kan enggak nikah. Ya, dan usianya bisa dikatakan lah masih pendek lah, ya, artinya 45 tahun. Sementara Pak Andre udah berapa sekarang? Usia udah 61. Udah 61 ya. Nah, satulah artinya kita bahas satu lagi adalah masalah kitab-kitab karangan. Supaya pemirsa juga jangan sampai keliru menyebut nih. Jangan sampai misalnya karangan Imam Nawawi disebut karangan Syekh Nawawi, atau karangan Syekh Nawawi disebutnya karangan Imam Nawawi. Nah, supaya jelas, apalagi di kalangan ilmiah kita membuat skripsi di S1, membuat tesis di S2, membuat disertasi untuk S3, itu kan harus teliti dan hati-hati. Nah, makanya perlu juga dikemukakan kitab-kitab karangannya. Ya, maksudnya karangan Imam Nawawi yang pertama, apa saja yang beredar khususnya di Indonesia karangan Imam Nawawi ini. Yang pertama, hadis Arba'in. Jadi beliau mengarang kitab judulnya Hadis Al-Arba'in Nawawiyah, ya. Jadi hadis Arba'in itu, Arba'in sendiri artinya Pak Andre dalam bahasa Inggrisnya 40 ya, Arba'in hadisan ya, 40 hadis, jadi ada 40 hadis. Cuma setelah kita hitung hadisnya itu ada 42 ya, di dalam kitabnya itu. Kemudian yang kedua Riyadhus Shalihin. Nah, kitab Riyadhus Shalihin ini kitab hadis yang sangat terkenal dan perlu dicatat juga kitab Riyadhus Shalihin ini dipakai oleh berbagai kalangan. Ya, kalau ada kan ada Durratun Nasihin, ada Riyadhus Shalihin. Kalau Durratun Nasihin karya Syekh Ahmad Syakir Al-Hubuwi ini hanya di kalangan orang-orang NU lah, banyak di pesantren dikaji ya. Karena hadisnya campur antara sahih dengan yang tidak. Tapi kalau yang Riyadhus Shalihin ini oleh orang NU, orang Muhammadiyah, bahkan oleh orang Persis ya, bahkan yang dipakai, ya pokoknya oleh orang Salafi juga menyatakan Salafi itu dipakai. Kenapa? Karena hadisnya itu Pak Andre, hadisnya sahih-sahih gitu. Ya, dipilih oleh Imam Nawawi ini dan masuk ke dalam kategori hadis akhlak. Ya, dan sebagai informasi mungkin Pak Andre, bahwa saya sekarang sedang istilahnya itu mengikhtisar Riyadhus Shalihin, hadis-hadis Riyadhus Shalihin yang saya hitung tidak kurang 2.500 hadis yang ada di dalamnya. Nah, sekarang saya sudah ikhtisar, sudah ringkas dan sudah dapat 1.300 hadis yang istilahnya jawahirnya merupakan mutiara-mutiara hadis yang ada di dalamnya, istilahnya yang singkat padat lah. Namun ketika meringkas sudah dapat 1.300 ini, sekarang sedang diolah ya, sedang diproses untuk inginnya segera diterbitkan. Cuman tidak hanya sekedar diikhtisar, diringkas begitu aja Pak Andre, akan tapi kita mengadakan tahrij. Jadi ketika di Riyadhus Shalihin ada Rawahul Bukhari, ya kita kasih catatan tentu pakai bahasa Arab karena kitab bahasa Arab ya, bahwa di Sahih Bukhari ada jilid sekian, halaman sekian, di kitab sholat atau kitab zakat atau kitab haji di bab apa itu kita sebutkan. Jadi dari 1.300 hadis itu setiap hadisnya kita sebutkan, kasih footnote semua. Dan
ternyata setelah kita teliti, Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya itu rupanya membuat atau menjadikan kitab referensi rujukannya di 8 kitab. Karena rawahunya itu ada 8 imam hadis yang saya hitung, yaitu ada Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, kemudian Muwatta Imam Malik dan Mustadrak Imam Al-Hakim. Ya, tentunya ketika saya teliti ke-8 kitab hadis ini saya miliki semua. Karena enggak mungkin kita teliti ada di Riyadhus Shalihin Rawahul Bukhari kalau misalnya kita enggak punya Sahih Bukhari dan kita buka semuanya untuk 1.300 hadis. Ditambah setiap bab yang ada ayat Qur'annya, karena Imam Nawawi itu walaupun kitabnya hadis, tapi ketika babul ikhlas misalnya ketika membahas masalah ikhlas, beliau mencantumkan dulu ayat Qur'an sebagai muqaddimah. Misalnya dicantumkan ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasannya, memenunaikan ketaatannya. Nah, beliau karena mungkin husnuzon umat Islam pada hafal Quran semua, tidak mencantumkan nama suratnya apa, ayatnya berapa. Jadi polos aja begitu. Nah, saya di dalam ikhtisar yang sedang diperbuat atau dikerjakan ini, setiap ayat yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin yang beliau tulis tidak menyebutkan itu, saya sebutkan satu persatu. Ya, dilengkapi ya. Jadi lengkapi sehingga mudah-mudahan memudahkan kepada pembaca. Amin. Selain Riyadhus Shalihin juga syarah Sahih Muslim ya yang 9 jilid 18 juz itu. Kemudian Minhajul Thalibin yang tadi kita singgung, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, ini juga kitab fikih yang sangat tebal dengan takmilahnya, penyempurnaannya sampai 12 jilid ya. Al-Majmu' Syarah Muhazzab ini. Jadi beliau sampai bab Burhan bab Gane, kemudian keburu wafat Imam Nawawi ini, kemudian dilanjutkan oleh Imam As-Subki namanya sampai 12 jilid. Kemudian dari Al-Azkar Nawawiyah. Ini kalau Al-Azkar ini himpunan zikir-zikir dan doa-doa. Dan telah disyarah oleh seorang ulama dari Mekah namanya Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki yang wafat 1057 Hijriah. Jadi Imam Nawawi sendiri wafat 676 Hijriah. Nah, kemudian oleh seorang ulama ahli tafsir dan ahli hadis dari Mekah yang bernama tadi Syekh Muhammad bin Alan bin As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Maki ini yang wafat 1057 Hijriah, itu diberikan syarah dengan nama kitab Al-Futuhatur Rabbaniyah Al-Azkar An-Nawawiyah ya. Alhamdulillah saya miliki kitabnya sampai 5 jilid tebalnya. Nah, ini kaitan dengan Al-Azkar. Kemudian lagi ada yang populer kitab beliau itu At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Jadi khusus berkaitan dengan masalah ilmu-ilmu ke-Al-Qur'anan, beliau juga sangat piawai tentang masalah yang hubungan dengan Al-Qur'an. Jadi kitabnya itu judulnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Uraian mengenai adab etika para penghafal Al-Qur'an ya. Alhamdulillah saya miliki juga kitabnya. Nah, kemudian B mengenai Syekh Nawawi. Nah, Syekh Nawawi ini banyak kitabnya beredar di Indonesia ya. Dan alhamdulillah Pak Andre, saya hitung tidak kurang 20 judul dari Syekh Nawawi ini yang saya miliki dari 100 kitab. Menurut riwayat yang saya teliti, beliau ini selama hidupnya tidak kurang 100 judul ngarang kitabnya. Cuma saya cari-cari karena udah lama kan, lebih 100 tahun yang lalu wafat. Jadi hanya ketemu kira-kira 20 sampai sekarang ini baru sekitar 20 judul kitabnya. Nah, di antara yang 20 judul itu ada yang namanya Bahjatul Wasail, Bisyarhi Masail, kemudian ada Tijanud Daruri, Al-Risalah Al-Bajuri, kemudian ada Sulamul Munajah, Syarah Safinatus Shalah, ada Uqudul Ujen, ya, fi bayani huquqiz zaujain, ada Qami'ut Tughyan, Syarah Syu'abul Iman, ada lagi As-Simarul Yani'ah, Syarah Riyadul Badi'ah, ada Qatrul Ghais, Syarah Masail Abilais, ada Qutul Habib, Syarah Fathul Qarib, Kasyifatus Saja, Syarah Safinatun Najah, Marokil Ubudiyah, Syarah Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah yang karya Imam Ghazali, beliau berikan komentar. Ada lagi Nuruz Zalam, Syarah Ayatul Awam. Ada Nihayatul Zain fi Syarhi fi Irsyadul Mubtadi'in. Ada lagi Madari Su'ud fi Qisail Burud. Ini kalau Madari Su'ud ini Pak Andre adalah syarah dari Barjanji. Kan banyak umat Islam terutama dari kalangan Nahdiyin ini yang suka baca Rawi ya, sejarah Nabi Muhammad SAW, terkenal dengan Al-Barjanji ya, karena Barjanji sendiri nama pengarangnya ya. Al-Barjanji ini seorang ulama dari Irak sana. Nah, itu diberikan syarah uraian oleh Syekh Nawawi Al-Bantani ini dengan nama kitabnya, namanya adalah Madariyus Su'ud ila Qisail Burud ya. Alhamdulillah saya memiliki kitabnya ini yang sangat bagus tentunya. Kemudian ada lagi Tanqihul Qaulil Hasis, Syarah Lubabul Hadis, dan kemudian ada At-Tafsir Munir ya. Yang saya miliki di perpustakaan pribadi ini, Tafsir Munir ini ada 2 macam.
Jadi ada At-Tafsir Munir Lima Alimi Tanzil, ini karya Syekh Nawawi yang kita sedang bicarakan. Cuma 2 jilid ya, tapi ada lagi namanya At-Tafsir Munir fil Aqidah wa Syariah wal Manhaj, karya Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dari Syria. Itu yang ada Pak Andre yang saya miliki sampai 17 jilid. Namanya sama-sama Al-Munir gitu. Cuman beda pengarang, beda pembahasan. Kalau Syekh Nawawi ini 2 jilid, kalau yang Wahbah Zuhaili sampai 17 jilid. Nah itu perbedaan antara Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi tadi. Cuma Pak Andre perlu dikemukakan juga mungkin persamaannya. Persamaan beliau dengan Syekh Nawawi dengan Imam Nawawi itu selain kita tahu tadi perbedaan. Jadi kalau perbedaan mungkin saya bisa simpulkan beliau, kalau Imam Nawawi lahir di Nawa Damaskus Syria, katakan orang Timur Tengah aslinya, dan wafatnya juga di negaranya. Nah sementara Syekh Nawawi ini orang Indonesia ya, dari Banten. Wafatnya di wafatnya di Mekah, di Ma'la, dekat dengan kuburan Siti Asma binti Abu Bakar Siddiq, putri dari Abu Bakar Siddiq ya. Kemudian dekat dengan pengarang kitab Tuhfah namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian kalau Imam Nawawi beliau selama hidupnya tidak menikah ya, sementara Syekh Nawawi kan nikah sampai punya istri, punya putra putri, istri 2 sampai punya 2 istri, Siti Nasimah dan Siti Hamdanah. Ya masih hafal namanya. Nah kemudian perbedaan tadi sudah kita kemukakan, nama-nama kitabnya ya yang satu ini. Namun ada sisi persamaannya. Persamaannya Pak Andre, beliau sama-sama ulama besar ya. Artinya ulama yang sangat alim lah, diakui oleh dunia. Bahkan Imam Nawawi dan Syekh Nawawi itu saya baca ditulis di dalam kitab Kamus Al-Munjid. Al-Munjid fil Lughah wal A'lam. Ini kamus ini terkenal di seluruh dunia. Nah, dikarang oleh seorang namanya Lois Ma'lub dari agamanya Katolik. Orang Libanon. Tapi bisa dikatakan ustadz-ustadz itu, kiai-kiai ya pada punya ya kamus ini, selain kamus-kamus kayak Lisanul Arab, kayak Muhtarus Shihah, Al-Muhit, tapi ini juga punya. Dan di dalam kitab ini saya teliti ada Imam Nawawi ditulis tentang ketokohannya, juga ada Syekh Nawawi di kamus itu ya. Jadi kamus yang mendunia ini Syekh Nawawi dari Indonesia ini beliau tuliskan ya. Bahkan saya sudah tandai ini namanya. Nah, dan di sini juga sebagai informasi bahwa 2 presiden kita ditulis. Yang pertama Soekarno, sama yang kedua Soeharto. Jadi oleh orang Libanon ini dituliskan mengenai riwayat dia hidupnya ada di dalam kamus ini. Berarti kan ulama yang dikenal. Ya. Nah kemudian yang ingin saya kemukakan juga ada kesamaan juga Pak Andre mengenai masalah punya karomah gitu ya. Kedua-duanya itu rupanya punya keistimewaan ya. Kalau Nabi sebutnya mukjizat, tapi kalau wali itu namanya karomah ya, karomah. Nah karomahnya ini sebagai tambahan ilmu mungkin ke pemirsa juga Pak Andre. Ini di dalam kitab namanya Dalilul Falihin. Jadi kitab ini diberi judul nama itu Dalilul Falihin Lituruki Riyadhus Shalihin. Jadi Dalilul Falihin ini sebagai syarah atau komentar dari kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi yang dikarang oleh Imam Muhammad bin Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari ya, dari Makkah. Nah, yang ingin kemukakan di sini kaitan dengan Imam Nawawi ternyata luar biasa Pak Andre. Di sini disebutkan wa min karomatihi ya, ketika membahas masalah biografi beliau, wa min karomatihi di antara karomah ya, kemuliaan yang Allah berikan kepada Imam Nawawi ini, annahu adha'at lahu usbu'uhu lama faqida waktu tasnif ma yusrijuhu alaih. Jadi artinya adha'at lahu usbu'uhu itu menyala ujung jarinya ya, jarinya itu menyala ketika beliau mengarang kitab. Pas waktu itu lampu tidak ada. Jadi di antara karomah ya menurut kitab Dalilul Falihin halaman 7 ini, di antara karomah dari Imam Nawawi ini yang kita sedang bicarakan ya, pennya itu ya, pennya itu. Iya, jadi ketika beliau sedang ngarang kitab kan karangannya banyak, sampai Al-Majmu ini sampai puluhan jilid seperti itu. Nah, mungkin ketika beliau ngarang itu pas lampu itu, atau mungkin waktu itu kan belum ada listrik kali ya, udah zaman dulu kan. Nah, yang jelas ketika beliau mau nulis itu lampu padam. Nah, ternyata
jarinya ini yang nyala untuk bisa nulis. Ya, untuk bisa nulis itu dengan nyala ini aja. Semacam kayak center jadi. Kayak center ini. Itu kan luar biasa. Karomah itu kan keanehan, istilahnya sesuatu yang menyalahi adat kebiasaan. Nah, ini keanehan daripada Syekh Nawawi, daripada Imam Nawawi tadi, sampai menyala ketika beliau menulis kitab itu, lampunya mati. Ya, kena jarinya bisa kayak senter lah gitu. Ya, kayak salah satu karomah beliau. Karomah beliau itu seperti itu. Nah, sementara Pak Andre untuk Syekh Nawawi ini juga mungkin supaya seimbang juga, rupanya beliau punya kelebihan juga. Kelebihannya apa? Ini di dalam buku yang saya tulis sendiri, ya, kisah-kisah Israiliyat. Ya, ini tadinya tesis waktu saya kuliah di Institut Ilmu Al-Quran dan sekarang sudah terbit, beredar di masyarakat. Ini pada halaman 8, Pak Andre ada keterangan bahwa misalnya berkenaan dengan jenazah Syekh Nawawi, ada suatu kisah yang amat menarik. Diceritakan bahwa menurut peraturan yang lazim berlaku di Arab Saudi, setiap jenazah yang sudah terkubur genap setahun, kuburannya itu harus dibongkar kembali. Lalu tulang belulangnya dikumpulkan dan disatukan dengan tulang belulang jenazah yang lain. Kemudian dikubur kembali menjadi satu di luar kota. Tidak peduli apakah tulang belulang berasal dari jenazah seorang raja atau rakyat jelata, termasuk tulang belulang Syekh Nawawi. Dalam lubang kubur bekas yang bekas yang telah dipakai itu tidak ditutup kembali, tetapi dibiarkan terbuka menanti pendatang baru. Itu biasanya yang lazim seperti itu. Sesudah kuburan jenazah Syekh Nawawi genap berusia 1 tahun, kuburannya itu dibongkar kembali, lalu tulang belulangnya dikeluarkan dengan maksud tersebut di atas. Namun apa yang terjadi setelah kuburannya terbuka, jelas terlihat jenazah Syekh Nawawi masih tetap utuh. Kulitnya tidak lecet, bahkan kain kafan yang membungkusnya pun tidak rusak. Melihat kenyataan demikian, petugas kuburan tergopoh-gopoh lari melapor kepada atasannya. Dan sampai hari ini kuburan Syekh Nawawi tersebut dilarang dibongkar. Bahkan konon diceritakan bahwa batu nisan yang ada sekarang ini adalah batu nisan asli yang dipasang pada upacara penguburannya waktu dahulu. Pertama kali ya? Pertama kali. Ini ya saya kutip dari sejarah Syekh Nawawi Haidar Dahlan. Ini karomah beliau yang tentunya kita merasa kagum bahwa dari Indonesia ini ada ulama yang luar biasa, karya-karya ilmiahnya luar biasa banyaknya, dan hidupnya sangat harum. Ya tentunya kita perlu teladani, ya umat Islam perlu menteladani. Bahkan kitab-kitabnya banyak dikaji itu. Banyak dikaji. Dan inilah kelebihan ulama daripada raja-raja, daripada presiden-presiden. Kalau mereka para presiden meninggal itu, ya kita melihat artinya biasa-biasa aja, bahkan banyak yang dilupakan. Apalagi kalau banyak kesalahannya kayaknya nggak begitu dikenal orang. Tapi kalau yang namanya ulama dan mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya dengan karya-karya ilmiahnya, itu saya kira sampai hari kiamat pun tetap namanya harum dan dikaji oleh orang. Nah, saya kenapa misalnya suka nulis buku walaupun kecil, walaupun tipis, walaupun sederhana, ya istilahnya ingin meniru-niru. Sebagai pewaris nanti bukunya otomatis. Bisa mudah-mudahan meniru-niru karena ada keterangan Pak Andre dalam syair itu bahwa patasyabahu ya final tasyabuh ya bisoleh ya aflah. Jadi kita harusnya meniru kepada orang-orang yang soleh, yang baik-baik, karena kita meniru, mencontoh orang-orang baik itu akan membawa keberuntungan, akan membawa kebahagiaan. Itulah yang mungkin saya harapkan dan doa dari pemirsa semua. Mudah-mudahan saya ini yang hamba Allah yang sangat doib ini, banyak kekurangan-kekurangan ini ingin supaya terus istiqomah dalam kebaikan-kebaikan. Sehingga waktu saya nanti sudah dikubur pun terbujur di alam kubur, mudah-mudahan karya-karya ilmiah ini dibaca orang dan mendoakan kepada saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Baik. Terima kasih Bagi, mudah-mudahan semua apa yang sampaikan di kitab-kitab Bagi ini bermanfaat untuk umatnya. Amin, mudah-mudahan. Dan kita doa juga pemirsa, mudah-mudahan dia juga diberikan kesehatan. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Kemudian juga sehat dan umur panjang. Amin ya Allah. Itu yang
Mungkin kita harapkan umur panjang, sehat dan banyak rezeki. Amin. Ya. Sehingga karya-karya beliau selalu bertambah. Amin. Karena beliau setiap hari selalu menulis, ya, membuat tulisan di samping kesibukan yang lain. Ya. Insya Allah dari satu kitab berikutnya selalu bertambah. Jadi Insya musibah kalau nggak baca kitab dan tidak menulis. Amin, insya Allah. Baik Pak Gi, saya kira cukup kajian kita hari ini. Terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Sama-sama Mudah-mudahan ini Pak semua Andre. bermanfaat untuk umat. Mudah-mudahan. Dan terima kasih atas kehadiran di channel hari ini. Amin. Terima kasih Pak Gi. Mudah-mudahan. Ya. Baik pemirsa, inilah pertemuan kita pada kajian Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode berikutnya, yaitu episode yang ke-8. Kita saling doa, mudah-mudahan semua sehat walafiat lahir dan batin, dan semua selalu mengkaji ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru-guru kita, insya Allah. Amin. Baik. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gi. Ya, sama-sama. Dan bermanfaat semua Pak Gi. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin.